Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. We'll present about identifying characteristics of forming derivation in content words are noun, verb, adjective, and adverb. So the first material will be explained by me, Putri Nuraini, about definition of derivation. Before we know about forming derivation in content words, we must remember again about the definition of derivation. So what is derivation? Derivation is the process of forming a new word from a base word by adding affixes to the base word. Affixes can be prefixes or suffixes. This a new word will have a different meaning from the base word. It can also have a different meaning, different word class from the base word. Jadi, derivation ini adalah proses pembentukan sebuah kata baru yang dimana kata baru ini berasal dari kata dasar yang lalu ditambahkan prefix atau sufiks. Nah, hasil dari kata baru ini akan memiliki makna yang berbeda dengan kata dasarnya ataupun memiliki kategori atau kelas katanya dari kata dasarnya. So the conclusion that derivation is the process of forming a new word with changing the category or class and changing meaning. For example, imagination. Imagination is a new word from a base word imagine. Jadi imagination ini kata baru yang berasal dari kata dasar imagine yang ditambahkan affixation. Antara imagination dan imagine memiliki makna dan juga kategorinya atau kelas katanya itu berbeda. Imagination masuk pada kategori noun, sedangkan imagine masuk pada kategori verb, dan juga arti imagination itu bayangan atau imajinasi, sedangkan imagine itu membayangkan. Contoh kedua yaitu activate. Activate berasal dari kata dasar active yang ditambahkan sufiks ate. Dan antara activate dan active memiliki makna dan juga kelas kata yang berbeda. Lalu contoh yang ketiga yaitu unhappy, berasal dari kata dasar happy yang ditambahkan prefix happy. Antara unhappy dan happy memiliki meaning yang berbeda, tetapi kategori atau kelas katanya itu sama, yaitu sama-sama adjective. Dan yang contoh yang terakhir yaitu along. Along berasal dari kata dasar along yang ditambahkan prefix a. Along dan along itu antara meaning dan juga kategori kelasnya itu berbeda. Along masuk kategori adverb dan long masuk kategori adjective. Nah, imagination ini masuk kategori noun derivation, yang activate masuk dalam kategori verb derivation, dan unhappy masuk kategori adjective derivation, dan along masuk kategori adverb derivation. So, mengenai penjelasan noun, verb, adjective, adverb derivation will be explained by my friend. Okay, the next material is forming derivation in context word. We have a noun derivation. Noun derivation is a noun that is formed from the derivation process where the noun that is formed will have a different meaning from the base word. So to find a noun derivation, we only need to add additional words from the front or the back. Jadi prosesnya we use adjective dan juga verb, dan lalu dari dua kata sifat dan kata kerja itu akan kita ubah menjadi noun, karena derivation di sini kita artikan sebagai perubahan, tapi dengan catatan harus ada tambahan suffix and prefix yang tepat dari untuk penggunaan kata sifat dan juga kata kerja. For example, kita punya contoh pertama ada kind. Kind ini adalah kalimat adjektif yang kita tambahkan suffix yang tadinya kind menjadi kindness. Berubah dari adjektif menjadi noun. Kind di sini artinya baik, setelah kita ubah menjadi noun, menjadi kindness, itu menjadi kebaikan. Yang kedua kita ada grow.
Grow itu kelas kata verb, lalu ditambahkan suffix di belakangnya menjadi growth, itu berubah menjadi noun. Dengan arti grow tadi adalah tumbuh, sedangkan ketika kita ubah menjadi growth, itu menjadi pertumbuhan. Yang ketiga ada contoh free. Free kelas kata adjective, lalu diberikan suffix berupa dom, menjadi noun berupa freedom, yang artinya tadi free adalah bebas, berubah menjadi kebebasan. So the next example is right. Right kelas kata verb, lalu dia dikasih suffix er, menjadi writer, berubah menjadi dari verb menjadi noun. Right, yang tadinya punya arti menulis, ketika ditambahkan suffix di belakangnya berubah menjadi penulis. Nah, this is adalah contoh penjelasan tentang noun derivation. So the next material akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Okay, I will the next material I will explain about verb derivation. Verb derivation is a verb that is from a derivation process where the verb that is for will have a different meaning from the base word. Jadi verb derivation itu kata dasar yang bisa dirubah menjadi sebuah verb, dapat berasal dari adjective atau noun. For example, in itu kata awalan dan ditambah crash itu kata benda, kemudian menjadi increase jadi kata kerja. Kata kerja. And then yang kedua ada and, itu ada apa namanya awalan plus ada ditambahkan danger menjadi kata benda, and then dia menjadi endanger, itu menjadi kata kerja. Kemudian ada contoh juga bored, itu adjective. Nah, kemudian ditambah en, itu adalah akhiran. Jadi menjadi burden menjadi kata kerja, seperti itu. And then next adjective derivation. Adjective derivation is adjective that is from a derivation process where the adjective for will have a different meaning from the base word. Adjective derivation ini stem atau kata dasar yang bisa kita gunakan dalam adjective. Adjective derivation bisa berupa verb, noun, atau bisa juga berasal dari adjective. For example, read itu adalah verb, kemudian ditambah able menjadi readable, dan itu adalah adjective. Kemudian ada beauty, itu adalah noun, kemudian ditambahkan full di bagian akhirannya menjadi beautiful. Kemudian ada child, itu child adalah noun plus ditambah is, itu adalah akhiran, kemudian menjadi childish. And then maybe I think that's all from me. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Okay, I will continue our material. I will explain about adverb derivation. Adverb derivation is an adverb that is form a derivation process where the adverb that is formed will have a different meaning from the base word. For example, if we add an type from adverb with a li from suffix, it will become untightly from adjective. Jika kita tambahkan tight dari kategori adjektif dengan li dari kategori suffix, akan menjadi tightly dan berubah kategori menjadi adverb. Contoh kedua, like dari kategori noun
dan kita tambahkan wise dari suffix akan menjadi likewise, menjadi adverb. Artinya juga berbeda. Seperti tight yang artinya like artinya ketat. Jika ditambahkan li menjadi tightly, artinya juga berubah menjadi rapat. Sama seperti like, seperti, yang berarti seperti. Jika ditambahkan wise menjadi likewise, juga berubah arti menjadi bijaksana. Easy, jika kita dari kategori adjektif, jika kita tambahkan li dari kategori suffix, akan berubah menjadi easily, menjadi easily dari kategori adverb. I think that's all from me. Thank you. Right, that was explanation from our group. Thank you. More and less, please forgive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.